Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Purwaning Tias, salah satu dosen program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional. Mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang optimal. Kegiatan pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Politeknik Negeri Banyuwangi. Pembelajaran ini dilakukan kurang lebih selama 16 pekan, 7 pekan sebelum ujian tengah semester, pekan ujian tengah semester, 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan pekan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari hasil penugasan, diskusi kelompok, UTS atau ujian tengah semester, dan UAS ujian akhir semester dengan pembobotan kuis sebesar 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok 15%, UTS 20%, dan UAS 20%, sehingga total pembobotan hasil evaluasi sebesar 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional untuk mahasiswa program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Berikutnya merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara langsung melalui tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya minta tolong Alvin untuk memimpin doa. Silakan Alvin, pimpin doa dulu. Untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa mendoakan kepada diri dan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Alvin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada sehat semua? Ada yang meriang? Alhamdulillah sehat semua ya. Karena kalau di kelas lain itu ada beberapa yang nggak masuk, katanya itu gregesi. Mungkin karena cuaca ekstrim ya. Siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Tapi alhamdulillah hari ini kalian sehat semua. Nah, kemudian hari ini merupakan pertemuan kelima kita. Kita akan bahas terkait manajemen persediaan atau biasa dikenal dengan inventory management. Nah, sebelum masuk kuliah materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mereview nih teman-teman ya.
Ini pertemuan kelima. Pertemuan sebelumnya berarti pertemuan keempat. Masih ingat nggak? Pertemuan keempat minggu lalu kita belajar tentang penentuan lokasi. Betul. Jadi waktu minggu lalu kita belajar terkait dengan penentuan lokasi. Masih ingat metode penentuan lokasi ada berapa? 2. Ada 2. Kemudian 2 ini apa saja ya? Silakan Mila. Betul ya. Jadi kalau kita ingat kembali materi sebelumnya, metode ini ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor dalam penentuan lokasi itu apa saja? Arum? Yang pertama letak sumber bahan mentah, Kemudian? letak pasar konsumen, Kemudian? yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, dan yang keempatnya ketersediaan energi transportasi. Oke, jadi betul sekali ya teman-teman. Jadi masih ingat materi yang sebelumnya bahwa penentu atau faktor penentu itu ada 4 seperti yang tadi disampaikan oleh Arum. Nah, hari ini kita akan belajar selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Sebelum masuk ke manajemen persediaan, saya akan menampilkan fenomena yang dialami. Mungkin masih ingat ya fenomena yang kita alami di tahun 2023, khususnya ibu-ibu kalian. Nah, ngalamin nggak kelangkaan minyak? Oke. Terus waktu itu mungkin kesalahan, salah satunya itu mungkin tidak ada manajemen persediaan yang bagus, sehingga waktu itu banyak emak-emak itu yang protes ya, karena apa? Mau goreng itu susah sekali mendapatkan minyak. Terus kemudian selain kita pernah mengalami kelangkaan minyak, tahun 2023 kita juga mengalami kelangkaan beberapa macam obat. Nah, pada tahun ini ada beberapa mahasiswa UNER yang memberikan terobosan, yaitu dengan memberikan manajemen persediaan yang baik, yang khususnya untuk obat. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di sini setelah mengikuti perkuliahan saya pada siang hari ini nanti bisa membuat terobosan juga dalam bidang manajemen persediaan. Ya, itu harapannya. Nah, kemudian fakta selanjutnya, bagaimana dengan manajemen persediaan di Indonesia? Nah, kalau kita ngomong Indonesia, populasi Indonesia itu besar nggak? Besar. Sehingga dengan populasi yang besar, manajemen persediaannya akan unik. Kenapa unik? Yang pertama adalah karena jumlah populasinya tinggi, sehingga kebutuhan masyarakat di Indonesia itu masih mengandalkan sektor impor. Terus yang kedua, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan, sehingga dibutuhkan distribusi atau pengiriman logistik yang tentunya akan berbeda jika negara kita itu tidak berbentuk kepulauan. Nah, ini yang membuat negara kita itu unik. Nah, ini populasinya tinggi sehingga manajemen persediaannya unik, terus ketidakpastian pasokan hanya mengandalkan impor, kemudian berbentuk kepulauan. Nah, untuk pertemuan kita kelima ini, harapannya setelah teman-teman mengikuti kuliah ibu, yang pertama teman-teman bisa menjelaskan pengertian manajemen persediaan dengan baik. Kemudian bisa menghitung komponen biaya persediaan. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai persediaan dengan menggunakan EOQ, Economic Order Quantity. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Kalau dari asal kata itu ada 2, manajemen dan persediaan. Oke. Nah, ketika 2 kata ini digabung, kira-kira pengertian manajemen persediaan itu apa ya? Ada yang bisa mungkin? Manajemen persediaan. Pengelolaan persediaan. Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang manajemen persediaan itu jumlah persediaan yang optimal dengan biaya yang minimal. Jadi intinya gini, kalau kita ngomong manajemen persediaan, gampangnya kita harus tahu kapan kita itu order dan berapa jumlah orderan kita. Jangan sampai nih kita itu melakukan order, akhirnya barangnya tuh numpuk di gudang penuh. Kira-kira ada biaya lagi nggak kalau misalnya barang itu menumpuk di gudang? Kos lagi nggak? Akan menimbulkan kos lagi. Nah, kenapa kok perlu kita itu belajar manajemen persediaan? Karena adanya ketidakpastian pemesanan. Contoh,
siang-siang kayak gini enaknya minum apa? Tapi ada nggak sih di antara kalian yang ketika nongkrong siang-siang gini, tapi pesennya itu teh anget atau kopi gitu ya? Ada nggak? Mungkin tenggorokannya sakit ya, sehingga nggak bisa minum es, makanya minumnya itu teh anget ataupun kopi atau jeruk anget. Nah, sehingga kan nggak pasti itu. Padahal bayangan penjual ketika siang-siang gini panas, yang kita jual es, tapi nyatanya konsumen milihnya bukan hanya es, tapi yang anget-anget atau kopi atau yang panas gitu ya. Karena mungkin saat itu konsumennya lagi radang tenggorokan, bisa jadi seperti itu. Maka dari itu perlu kita belajar manajemen persediaan. Nah, kemudian ada beberapa macam manajemen persediaan. Jadi yang pertama persediaan bahan mentah, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Kira-kira nih ya, bedanya dari ketiganya itu apa? Kalau kita ngomong persediaan bahan baku, persediaan tersebut nih diperoleh dari sumber alam atau dari perusahaan lain atau dibuat sendiri yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya gini, teman-teman kan seringkali praktikum di hotel. Contohnya di kitchen. Nah, ketika di kitchen teman-teman disuruh untuk buat kue. Yang tergolong sebagai persediaan bahan baku itu adalah tepung, gula, minyak goreng, mentega. Oke. Jadi dari sini paham ya yang dinamakan persediaan bahan baku. Nah, kemudian yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Nah, ini gampangnya gini. Sebenarnya persediaan tersebut sudah melalui proses, tapi belum sepenuhnya selesai, sehingga belum layak untuk dijual. Contohnya ketika buat kue, kalian oven atau panggang, keluar dari oven itu sudah bisa dijual belum? Belum, karena belum dikasih topping, belum di packaging, dikemas, sehingga belum layak. Roti yang habis dipanggang itu dijual ke konsumen. Nah, yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau persediaan barang jadi ini persediaan yang sudah bisa atau sudah layak untuk dijual ke konsumen. Kalau tadi roti, berarti roti yang sudah dikasih topping, kemudian dikasih varian rasa, kemudian di packaging atau dikemas dengan baik. Sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Pengertian, kemudian tadi alasan, kemudian selanjutnya adalah macam-macam persediaan. Ada yang ditanyakan? Ada yang nggak jelas? Jelas? Oke, Ibu lanjut ya, karena sudah jelas. Nah, kalau kita ngomong persediaan, pasti akan menimbulkan biaya atau cost. Itu pasti. Cost-nya itu apa saja? Ada beberapa macam biaya-biaya yang muncul dari persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, kemudian biaya pemesanan, kemudian biaya penyiapan, dan yang terakhir adalah biaya kekurangan bahan. Nah, dari masing-masing ini saya rasa teman-teman sudah ada yang paham atau belum? Belum ya? Saya jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah biaya penyimpanan. Kalau kita ngomong biaya penyimpanan itu biaya yang muncul karena adanya persediaan. Contohnya begini, teman-teman kalau jualan atau buat susu di kitchen hotel, susu tersebut dibuat untuk stok beberapa hari, bener nggak? Nah, kemudian karena dibuat untuk beberapa hari, maka harus disimpan kan? Biar apa? Biar kualitasnya nggak berubah. Makanya teman-teman akhirnya menyimpan di showcase. Beberapa disimpan di showcase agar apa? Agar bisa dijual atau bisa tahan lama. Nah, dari sini yang dinamakan biaya penyimpanan itu adalah biaya yang diperlukan untuk menyimpan susu tersebut. Berarti biaya listrik, kemudian biaya tenaga kerja, kalian masukkan di showcase, kemudian menghitung, menata, itu termasuk dari biaya penyimpanan. Nah, beda halnya kalau kita masuk ke biaya pemesanan. Jadi contohnya gini, kalian pesen makanan.
karena pesan makanan, kadang teman-teman mengeluarkan biaya telepon. Butuh pulsa nggak telepon? Oke, nah itu contoh biaya pemesanan. Kemudian biaya pengiriman, karena kita belinya di luar, maka harus diantar dong sampai ke kita. Nah itu adalah biaya pemesanan. Intinya adalah biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang yang kita inginkan tuh sampai di kita. Telepon, kemudian mungkin butuh tenaga kerja, kemudian biaya pengiriman atau ekspedisi itu masuknya ke biaya pemesanan. Nah, yang ketiga adalah biaya penyiapan. Biaya penyiapan ini muncul ketika teman-teman membutuhkan barang yang tidak dibeli kepada orang lain. Artinya apa? Teman-teman buat sendiri, nyiapin sendiri. Contohnya begini, kalau teman-teman mau buat susu, oke, tadi kan susu harus dimasukkan ke botol, kemudian dilabelin biar keren gitu ya, ada brandnya biar dikenal, Himapar atau HMJ pariwisata atau yang lain. Nah itu adalah biaya penyiapan. Kemudian yang terakhir adalah biaya kekurangan bahan. Di antara keempat biaya yang muncul dari persediaan, biaya kekurangan ini yang paling susah untuk dihitung. Karena apa? Biaya kekurangan ini bisa jadi muncul karena pada saat ini misalnya ada pembeli, tapi ternyata stoknya kalian itu sudah habis. Sehingga teman-teman akan kehilangan. Misal hari ini harganya sebenarnya 10.000 karena yang beli banyak, tapi karena kalian nggak bisa ngasih nih, nggak ada stoknya, maka kan dipending, dikasih janji dulu. Mohon maaf Bu, stok kami habis, nanti silakan datang lagi besok ya, kami akan ready stok kembali. Nah, berarti bikin kecewa nggak ke pelanggan? Kecewa lah ya. Pengennya sekarang tapi nggak bisa dapetin sekarang, pasti kecewa. Nah sehingga ya kalau orangnya itu mau nunggu, ya kayak kalian kalau disuruh nunggu gitu kayaknya susah lah. Takutnya di PHP juga kan ya. Sudah lama nunggu, endingnya ternyata nggak ada. Percuma dong kita nunggu. Nah ini kasusnya sama nih, kayak biaya kekurangan bahan. Ada beberapa konsumen yang setia menunggu, tapi ada beberapa konsumen yang akhirnya, lah ngapain saya nunggu? Ya saya cari ke tempat lain lah, ke toko lain lah. Nah, sehingga akan muncul biaya kehilangan konsumen. Kemudian karena konsumennya hilang, maka akan berpengaruh juga terhadap jumlah pendapatan kita. Kan seharusnya dapat pemasukan dong, karena ada yang beli di kalian. Tapi pada akhirnya dia berpaling nih dari kita, kehilangan uang juga. Nah, sehingga biaya kekurangan bahan ini yang seringkali tuh susah untuk dihitung, karena kita kan nggak bisa menghitung orang ini berpaling dari kita itu ongkosnya berapa, susah kan? Mengkira logikan tersebut itu susah. Maka di antara keempat biaya ini, biaya kekurangan bahan lah yang paling susah untuk diestimasi. Bisa diestimasi tapi butuh waktu, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya nih, karena persediaan itu menimbulkan biaya, maka seharusnya kita harus bisa menghitung dong. Menghitung agar persediaan kita itu optimal, sehingga biaya kita nanti ya seefisien mungkin, serendah mungkin. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah teman-teman bisa menggunakan EOQ. Apa itu EOQ? Kalau kepanjangannya Economic. Oke, betul. Kalau EOQ kepanjangannya itu, tapi kalau kita lihat pengertiannya EOQ itu adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi memenuhi tingkat permintaan. Jadi, tadi saya sempat mengatakan bahwa kira-kira kapan sih kita itu harus pesan, order. Terus berapa banyak kita order pada saat itu? Nah, itu bisa diprediksi dengan menggunakan EOQ. Nah, kalau kita ngomong EOQ, yang kita perlukan adalah pertama biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua adalah biaya pemesanan, dan yang terakhir adalah permintaan per tahun. Sehingga kalau kita estimasi,
kita buat asumsi dasar di mana semua komponen tadi, ketiga komponen tadi konstan, maka kita akan dapat menghitung EOG dengan rumus EOG dengan rumus akar 2 biaya pemesanan dikali dengan permintaan dibagi dengan biaya pemesanan. Ini adalah cara untuk menghitung EOG, di mana S-nya ini adalah biaya pemesanan, kemudian D ini adalah permintaan per tahun, kemudian H-nya ini adalah biaya penyimpanan. Nah, kalau dengan rumus saja kayaknya nggak ini ya, nggak, kurang jelas ya. Mari kita simulasi dengan menggunakan contoh soal. Nah, perhatikan baik-baik contoh soal di depan ya, silahkan dibaca dulu. Oke, jadi kalau kita mendapatkan contoh soal, yang kalian lakukan pertama apa? Yang pertama adalah menulis diketahui. Yuk kita baca. Diketahui pertama adalah bahan baku sebanyak 250. Nah, ini berarti permintaan. D-nya adalah 250.000 per tahun. Unit per tahun ya. Oke, kemudian yang kedua, setiap 250 hari kerja per tahun, berarti 1 tahun sama dengan 250 hari kerja. Kemudian selanjutnya, oke, biaya pemesanan tadi dilambangkan dengan apa? Pemesanan S. Pemesanan itu S. Berapa biaya pemesanannya? 35.000 per Oke, kemudian lanjut. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu dilambangkan dengan H. Jumlahnya berapa? 50 per unit. Terus kemudian, oke, kebutuhan supplier berapa? 2 minggu sama dengan 10 hari kerja. Oke, sudah ada lagi? Oke, kemudian yang kedua yang ditanyakan A berapa? Apa yang ditanyakan A? Oh, belum ya. EOG, nilai EOG. Kemudian yang B, pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir, berapa hari sekali harus pemesanan dalam 1 tahun oleh PT Jinggo. Ini dulu paham? Diketahui, ditanya, sudah paham? Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup ya? Cukup jelas ya? Nah, sudah selesai ya pertemuan kita untuk manajemen persediaan. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Hari ini kalian harus jelas dulu pengertian manajemen persediaan, kemudian komponen biaya persediaan, kemudian cara menghitung dengan menggunakan EOG. Ketiga ini sudah kalian pahami? Sudah ya? Oke. Nah, karena sudah paham, semua materi akan sudah saya share di LMS ya. Kemudian ada tugas juga untuk kalian, bahwa tugasnya juga saya share di LMS. Ini adalah tugas untuk kalian.
Nah, waktunya adalah selama 2 minggu kalian melakukan observasi untuk mengerjakan proyek ini. Nah, nanti ketemu ibu lagi untuk menjelaskan hasil dari observasinya teman-teman. Boleh itu presentasi, boleh presentasinya pakai video, silahkan. Pokoknya buat semenarik mungkin dari perwakilan kelas kalian, sehingga nanti nilainya juga akan bagus dari presentasi tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Oke, paham. Karena sudah paham, maka kita lanjut untuk mengerjakan proyek ini. Silahkan nanti bersama dengan kelompoknya. Kemudian 2 minggu lagi ketemu ibu untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya. Oke, baik. Saya akhiri ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu karena banyak yang sakit ya teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Oke, baik, hari ini sesuai dengan janji kita yang telah kita sepakati bahwa hari ini kalian akan mempresentasikan dari tugas praktikum yang kemarin sudah saya berikan. Untuk hari ini yang akan mempresentasikan kebagian dari kelompok 3. Saya persilahkan kepada kelompok 3 atau yang mewakili untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan observasinya. Silakan. Kelompok 3 siapa ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Mania dari kelompok 3 dan teman saya Mareta Putri Ervia dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil observasi kami dari analisis penentuan lokasi dan biaya persediaan trip Banyuwangi. Kepada Mareta, dipersilakan untuk memulai materi. Baik, jadi kelompok kami menganalisis penentuan lokasi dan biaya persediaan trip Banyuwangi. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan pada kalian? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin Habib dengan di belakang 1137. Izin bertanya, mengapa kalian memilih metode kualitatif daripada metode kuantitatif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami tampilkan terlebih dahulu ya. Apakah ada lagi? Baik, mungkin akan saya jawab. Mungkin karena data-data pendukung itu tidak ada dan perhitungan secara kuantitatif itu sulit dilakukan. Sekian dari kelompok kami presentasi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.